Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, tidak terasa ya, hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Masih pada bab 1. Bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Materi, besaran pokok dan besaran turunan. Masih lanjutan dari pertemuan kita minggu lalu. Besaran pokok dan besaran turunan. Oke, lanjut ya. Nah, ini merupakan alat ukur dari besaran pokok yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, untuk mengingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu, ini Ibu tampilkan 7 besaran pokok. Bagaimana cara mengingatnya? Ada yang masih ingat? Iya, cara mengingatnya adalah pamawa, suka, juminten. Panya panjang, manya masa, wa waktu, sunya suhu, ka itu kuat arus, jumlah zat, dan inten itu intensitas cahaya. Itu ada juga satuan internasionalnya masing-masing besaran. Ada singkatannya juga dan ada juga alat ukurnya. Kira-kira sudah ingat ya ini ya? Kita kan sudah belajar minggu lalu. Nah, kita lanjut ke bahasan kita atau materi kita untuk hari ini, yakni besaran turunan. Besaran turunan itu merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, ini ada Ibu tampilkan 10 besaran turunan ya. Itu ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya dan momentum, beserta dengan lambang, rumus, dan satuan masing-masing. Sebenarnya ada banyak lagi ya besaran turunan. Ada banyak lagi, ada misalnya molaritas itu konsentrasi juga. Banyak besaran turunan itu sebenarnya. Tapi ada 10 ini yang biasanya dibahas dalam IPA. SMP atau MTS. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas 4 dari 10 ini. 4 dari 10 yakni luas, volume, massa jenis, dan kecepatan. Kita bahas yang pertama dulu, yakni luas. Luas itu merupakan besaran yang menyatakan daerah atau area 2 dimensi. 2 dimensi itu maksudnya apa? Nah, 2 dimensi itu misalnya ada kertas ya, kertas selembar, kertas HVS itu 2 dimensi. Kenapa? Karena hanya terdiri dari panjang dan juga lebar. Ibu ulangi ya, 2 dimensi, seperti kertas misalnya, contohnya. Kenapa kertas 2 dimensi? Karena hanya terdiri dari panjang dan juga lebar. Beda halnya dengan kotak atau kardus misalnya. Itu kotak atau kardus itu 3 dimensi. Kenapa? Karena selain terdiri dari panjang dan lebar juga memiliki apa? Juga memiliki tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Makanya kotak atau kardus itu 3 dimensi. Makanya dia memiliki ruang. Nah, beda dengan kertas, dia tidak memiliki ruang, hanya memiliki area atau luas. Karena dia hanya punya panjang dan juga lebar. Lanjut ya. Nah, di sini Ibu contohkan luas dari persegi dan persegi panjang. Kita bahas yang pertama dulu ya, luas persegi. Tentu kalian sudah belajar ya di MI atau di SD persegi, tentang persegi, baik itu keliling maupun luas. Luas persegi adalah sisi dikali sisi atau sisi pangkat 2 atau biasanya disingkat dengan S pangkat 2. Itu merupakan rumus dari luas persegi. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Hitunglah luas persegi yang panjang sisinya 4 cm. Nah, menjawabnya seperti apa? Tinggal kita masukkan saja angka 4 itu ke rumus. Rumus luas persegi apa? Luas persegi sama dengan S dikali S. S-nya 4, berarti 4 dikali 4. Berapa hasilnya?
4 dikali 4 adalah 16 cm pangkat 2 atau 16 cm persegi. Nah, kemudian yang kedua, persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kalau tadi persegi panjang sisinya sama, nah kalau persegi panjang itu ada panjang dan juga lebar karena panjang tiap sisinya berbeda. Yang lebih panjang itu kita namakan panjang dan yang lebih pendek itu kita namakan lebar. Luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Ini contoh soalnya. Hitunglah luas persegi panjang yang mempunyai panjang 5 cm dan lebar 7 cm. Menjawabnya seperti apa? Tinggal kita masukkan angka-angka ini ke rumus luas persegi panjang. L sama dengan P dikali L atau luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 7. 5 dikali 7 sama dengan 35. 35 cm persegi. Nah, kenapa itu ada angka 2 di atas centimeter? Kenapa satuan dari luas itu sentimeter atau meter persegi? Kenapa? Coba kita lihat dari rumusnya. Rumus luasnya itu sisi dikali sisi atau panjang dikali lebar. Ya kan? Panjang dikali lebar misalnya kan. Panjangnya satuannya centimeter, lebarnya juga centimeter. Makanya dapat centimeter pangkat 2. Sama juga sisinya satuannya centimeter. Berarti centimeter dikali centimeter sama dengan centimeter pangkat 2. Sama misalnya ada soal misalnya satuannya itu meter. Misalnya ada soal hitung luas persegi yang panjang sisinya 3 meter misalnya. Berarti 3 kali 3 9 ya. Satuannya apa? Satuannya meter pangkat 2 karena meter dikali meter sama dengan meter pangkat 2 atau meter kuadrat atau meter persegi. Paham ya kenapa dapat satuan pangkat 2 itu? Asalnya dari mana? Asalnya dari rumus ya. Dari rumus satuannya ya. Kemudian masuk ke volume. Masuk pada volume. Nah, seperti tadi Ibu singgung pada luas, volume itu merupakan apa? Ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati dalam suatu objek. Misalnya pada contoh kardus tadi, kotak kardus. Itu dia memiliki volume. Kenapa? Karena terdiri dari 3 dimensi. Iya, 3 dimensi. Dimensinya apa saja? Ada panjang, ada lebar, dan juga ada tinggi. Makanya dia memiliki ruang dan bisa dihitung volumenya. Nah, di sini dicontohkan volume untuk kubus. Volume untuk kubus ya. Nah, volume untuk kubus karena tiap sisinya atau tiap rusuknya sama, jadi volumenya itu sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Gampang ya. Rumus volume kubus itu sisi pangkat 3. Nah, ini contoh soalnya. Hitunglah volume kubus yang panjang sisi-sisinya 3 cm. Tinggal kita masukkan saja angka 3 ini ke dalam rumus. Tadi rumus volume kubus. Rumusnya apa? Rumusnya sisi dikali sisi atau S dikali S. Masukkan angkanya 3 dikali 3 dikali 3 sehingga didapatkan hasil 27 cm kubik. Nah, ini kenapa dapat angka cm kubik? Kenapa ada angka 3 di atas? Dibaca kubik ya, angka 3 di atas itu. 27 cm pangkat 3 atau 27 cm kubik. Dari mana asalnya pangkat 3 itu? Nah, seperti tadi kita lihat dari rumus. Rumusnya apa? Sisi dikali sisi. Satuannya apa? Dalam hal ini satuannya cm. Berarti cm dikali cm. Ya. Berarti cm pangkat 3. Kalau tadi pada luas hanya pangkat 2, pada volume itu pangkat 3. Dibacanya kubik ya. 27 cm kubik. Kemudian lanjut ke balok. Nah, kalau balok itu juga 3 dimensi tapi panjang tiap sisi atau tiap rusuknya itu berbeda. Ada panjang, ada lebar, dan juga ada tinggi.
Rumusnya, rumus volume balok itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Contoh soal, hitunglah volume balok yang memiliki panjang 5 cm dan lebar 3 cm dan tinggi 4 cm. Tinggal kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus. Rumus volume balok panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 5, lebarnya 3, dan tingginya 4. Masukkan saja ke rumus itu, ke rumus volume balok. V sama dengan P kali L dikali T. 5 dikali 3 dikali 4. 5 dikali 3, 15. 15 dikali 4, 60. Jadi, volume baloknya 60 cm kubik. Ingat ya, dibacanya kubik. Nah, kita lanjut ke besaran turunan yang ketiga, yakni massa jenis. Massa jenis ini merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Biasanya massa jenis ini bisa juga disebut dengan densitas atau juga kerapatan. Sama ya, massa jenis itu sama dengan densitas, sama juga dengan kerapatan. Nah, ini merupakan rumus dari massa jenis. Massa jenis itu simbolnya itu seperti P kecil ya, tapi miring. Itu dibacanya rho. Massa jenis rumusnya sama dengan massa per volume atau massa dibagi volume. Ini merupakan rumus dari massa jenis, massa dibagi volume. Nah, lanjut ke contoh soal. Sebuah batu memiliki massa 200 gram dan volume 8 cm kubik. Hitunglah massa jenis batu tersebut. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus massa jenis. Rumusnya apa? Massa jenis sama dengan M per V atau massa per volume. Massanya 200 dan volumenya 8. Jadi massa jenis sama dengan 200 bagi 8. Berapa? Iya, 25 gram per cm kubik. Gampang ya? Nah, tadi kan untuk mencari massa jenis itu massa per volume. Untuk mencari volume, massa per massa jenis. Kemudian untuk mencari massa jenis dikali volume. Gampang saja, itu membolak-balik rumus aja, gampang. Bisa ya kira-kira ya. Kemudian lanjut ke besaran turunan yang keempat. Nah, ini yang besaran turunan yang sangat penting menurut Ibu ya. Kecepatan. Kenapa? Karena kecepatan ini biasanya itu selalu ada di setiap ulangan atau UN, ujian nasional, selalu ada soal tentang kecepatan. Jadi kalian harus benar-benar serius ya untuk mempelajarinya. Harus ingat rumusnya apa. Kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Nah, ini merupakan rumus segitiga Jokowi ya. Rumus kecepatan itu ingat segitiga Jokowi. Ingat ya. J itu apa? J itu jarak. K kecepatan dan W waktu. Ingat ya, apa posisinya ya? Jarak, kecepatan, waktu. Ingat posisinya. J di atas, K di kiri bawah, dan W di kanan bawah. Jangan terbalik ya. J di atas, K di kiri bawah, W di kanan bawah. Ingat jangan sampai terbalik. Khususnya untuk yang J ini jangan sampai terbalik dengan yang lain. J selalu di atas. Kalau K dan W boleh, oke, terbalik misalnya lupa. Nah, kalau J itu harus selalu di atas. Kalau terbalik nanti salah. Nanti kita membuat rumusnya. Ingat ya, segitiga Jokowi, J di atas, K dan W itu di bawah, sejajar. Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Nah, ini Ibu ajari caranya untuk otak-atik rumusnya. Untuk mencari jarak atau J, kita tutup huruf J-nya. Tutup huruf J. Misalnya dengan jempol bisa. Tutup huruf J dengan jempol untuk mencari jarak. Kemudian lihat, yang tersisa apa? Huruf apa? Huruf K dan W. Posisinya bagaimana? Sejajar kan? K dan W-nya sejajar. Nah, berarti
jarak sama dengan K dikali W. J sama dengan K dikali W. Paham ya? Nah, kemudian untuk mencari K, untuk mencari kecepatan, kita tutup K-nya, huruf K-nya kita tutup. Tutup huruf K-nya. Nah, yang tersisa adalah J dan W. J dan W. Posisinya bagaimana? J di atas dan W di bawah, ya. Berarti K sama dengan J dibagi W. Sama halnya dengan untuk mencari W, untuk mencari waktu. Tinggal kita tutup saja huruf W-nya. Tutup huruf W-nya dengan menggunakan jari. Kemudian kita lihat yang tersisa adalah huruf J dan huruf K. Posisinya bagaimana? J di atas dan K di bawah. Berarti W sama dengan J per K. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, untuk lebih memudahkan memahami, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ya, mengenai kecepatan. Ini ada soal, Rudi pergi ke Banjarmasin menggunakan taksi. Jarak rumah Rudi ke Banjarmasin adalah 150 km. Dan waktu yang ditempuhnya adalah 3 jam. Berapa kecepatan rata-rata taksi yang ditumpangi Rudi? Nah, kira-kira ini yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan adalah kecepatan, K-nya. Ingat tadi segitiga Jokowi rumusnya apa? Untuk mencari K bagaimana? Untuk mencari K, tinggal kita tutup huruf K-nya. Huruf K-nya tutup. Yang tersisa adalah huruf J dan huruf W. J di atas dan W di bawah, berarti J dibagi W. J dibagi W. K sama dengan J dibagi W. Masukkan angkanya. J-nya berapa? Jaraknya berapa? Jaraknya 150. W-nya 3. Berarti 150 bagi 3 sama dengan 50. 50 km per jam. Dapat dari mana kilometer per jam? Ayo. Coba kita lihat rumusnya. Rumus dari J per W. J satuannya, jarak satuannya adalah kilometer. W satuannya adalah jam. Berarti kilometer per jam. Makanya satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam. Dapat dari rumusnya juga ya. Nah, kita kan bisa lihat biasanya di sepeda motor ya, di sepeda motor kita atau di kendaraan kita. Ada kan di depan itu kan penunjuk kecepatan. Biasanya misalnya berkendara ada misalnya kecepatannya 40 km. Nah, itu merupakan kecepatan kalian berkendara. Nama alatnya itu namanya speedometer. Berasal dari kata speed atau cepat. Speedometer ya. Biasanya ada di tiap kendaraan. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan kecepatan kalian berkendara. Kemudian, paham ya? Kira-kira 4 besaran turunan tadi yang Ibu jelaskan tadi, ada luas, ada volume, ada massa jenis, dan juga ada kecepatan. Lihat-lihat lagi contoh soal yang Ibu beri tadi. Kira-kira paham ya? Nah, kalau sudah paham, ini Ibu beri tugas, ada 5 soal. Soal yang pertama itu soal luas persegi panjang. Yang kedua, soal volume kubus. Yang ketiga, menghitung massa jenis ya. Yang keempat, menghitung kecepatan. Yang kelima juga menghitung yang kelima juga soal tentang kecepatan, tapi dia menghitung waktu di sini. Nah, selamat mengerjakan ya. Semoga bisa. Semoga sukses. Oke, Ibu sudahi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu salah hilap, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.